Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas marita salutna. Shalom. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 5 sampai ayat 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Hari yang istimewa, hari yang khusus, hari yang sangat penting bagi saya secara pribadi, bisa bertemu dengan umat Tuhan di HKBP Simpang Marindal ini, yang saya lihat, saya rasakan sebagai satu jemaat yang hidup, satu jemaat yang kompak, satu jemaat yang bergairah, karena diisi oleh umat Tuhan yang luar biasa, pribadi-pribadi yang baik hati, pribadi-pribadi yang telah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk selamat, untuk beroleh keselamatan, dan telah ditetapkan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Saya yakin amang inang, saudara-saudara, remaja, pemuda, semua yang ada di rumah Tuhan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, dan orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Karena itu, saya yakin kita semua yang ada di rumah Tuhan ini adalah pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Ungkapan pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji, saya yakini ini sangat tepat untuk menggambarkan pribadi Paulus, Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang dipandang sebagai orang yang
paling legendaris dalam pemberitaan Injil, mulai dari Yerusalem sampai ke berbagai negara. Paulus yang sejak perjumpaannya dengan Kristus, yaitu dalam perjalanan ke Damaskus, di mana Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus, sebagai tokoh Yahudi yang sangat menentang kekristenan, yang sangat menentang penyebaran berita tentang Yesus. Bahkan dia dengan sengaja mengejar-ngejar dan menyiksa para pengikut Yesus. Dan tujuannya juga pergi ke Damaskus, ke Damsyik, adalah untuk mengejar orang-orang Kristen. Tetapi di dekat kota itu, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan dia. Dan tiba-tiba Yesus menghardik dia, mengingatkan dia. Dan Saulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan berkata, "Akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Tetapi sekarang saya ingin menjadikan engkau menjadi hamba-Ku. Aku ingin supaya engkau memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa." Dan saat itu juga Saulus berubah menjadi Paulus. Manusia lama berubah menjadi manusia baru. Manusia yang penuh dengan kebencian, kedengkian, iri hati berubah menjadi orang yang lemah lembut, yang penuh kasih dan berdedikasi untuk mengikut Yesus. Orang yang mengejar-ngejar dan menganiaya pengikut Kristus berubah menjadi hamba Kristus yang paling fanatik, yang paling berdedikasi. Itulah, dari dalam gelap terbitlah terang. Dari dalam gelap terbitlah terang. Dari kegelapan hidup Saulus itu terbit terang yang ajaib, yang akan membawa sinar cahaya kemuliaan Allah ke seluruh dunia. Penganiaya berubah menjadi pembawa damai sejahtera. Dia menjadi pengikut Yesus yang paling setia dan paling bersemangat untuk memberitakan Injil. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Hatinya berapi-api, jiwanya berapi-api, semangatnya berapi-api. Seperti punguan kor Ina di Kayos tadi, yang sangat bersemangat menyuarakan suara surgawi pujian kepada Tuhan. Demikian juga dengan jemaat ini yang bernyanyi sangat indah hari ini memuliakan Tuhan. Saulus yang berubah menjadi Paulus bergerak cepat, tidak mau berhenti. Dia berpindah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dan tidak mau berhenti untuk memberitakan Injil, mengkhotbahkan kabar sukacita, kabar kebaikan Allah. Memang Kristus telah menjadi bagian inti, bagian yang utama dalam hidup Paulus, sebagaimana dituliskan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup di dalam aku. Aku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menganugerahkan, menyerahkan
dirinya untuk aku. Jadi Paulus mau mengatakan, sekarang ini bukan lagi hidup. Ini bukan lagi aku sendiri yang hidup di sini, tetapi Kristus telah hidup di dalam aku. Karena Kristus telah hidup di dalam aku, maka aku berubah. Karena Kristus yang hidup di dalam aku, maka aku penuh kasih. Karena Kristus yang hidup di dalam aku, maka aku kuat, mampu. Kini Paulus telah memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang terpancar dari Yesus, yang terpancar dari wajah Yesus. Dan itulah yang menguasai hati dan pikirannya. Itulah yang paling berharga. Sekarang Paulus telah memiliki apa yang paling berharga dalam kehidupan ini, yaitu pengenalan akan kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Jika amang-inang, jika saudara telah memiliki pengenalan akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, itulah harta yang paling berharga. Lebih berharga dari emas, dari berlian, dari harta apapun yang ada di dunia ini. Itulah yang membawa Paulus berangkat, bergerak dengan lincah, dan dia mampu menghadapi realitas apapun di dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita tentunya sudah banyak mendengar atau bahkan mendalami teologi, pemahaman kita akan firman Tuhan di dunia ini. Di tengah-tengah kekristenan ada beragam teologi yang berkembang. Tapi dua yang menonjol saya mau sampaikan sekarang. Dan teologi yang mana yang kita pahami dan yang kita hidupi. Dua teologi yang menonjol. Yang pertama yaitu teologi kemuliaan. Teologi gloriae, teologi sukses, yang mengatakan bahwa jika saudara benar-benar mengikut Yesus, maka hidupmu akan sejahtera, hidupmu akan hebat, kamu akan selalu sukses. Jika kamu benar-benar mengikut Yesus, maka kamu akan hidup luar biasa, akan jauh dari sakit penyakit, permasalahan hidup, dan juga segala kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Inilah yang disebut dengan teologi kemuliaan. Dan banyak orang Kristen yang menganut ini. Banyak orang Kristen yang menganut ini, dan banyak pengkhotbah yang mengkhotbahkan ini karena rasanya menarik. Kesuksesan, siapa yang tidak suka dengan kesuksesan? Kekayaan, siapa yang tidak suka dengan kekayaan? Jabatan, siapa yang tidak suka dengan jabatan? Pimpinan, posisi pimpinan, siapa yang tidak suka dengan posisi pimpinan? Dan jika kamu benar-benar percaya kepada Tuhan dan mengikut Yesus, maka semuanya itu, kekayaan, kemuliaan, jabatan, dan semua kehormatan akan diberikan Tuhan kepadamu. Inilah teologi kemuliaan. Dan yang menurut Luther, teologi yang menyesatkan. Teologi yang menyesatkan. Firman Tuhan bukan mengajarkan seperti itu. Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Dan Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Sebaliknya, yang diajarkan oleh Paulus adalah teologi anugerah, teologi salib,
teologi penderitaan. Menjadi pengikut Yesus jangan cuma mau enaknya, jangan cuma hanya mau berkatnya, tetapi harus mau juga salibnya. Bahkan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, hendaklah dia pertama-tama dikatakan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Yang ketiga tahapan ini sangat jelas dikatakan, harus bersedia menyangkal diri. Siapakah aku ini? Harus lepas ego, kehormatan, kesombongan, keangkuhan, keakuan kita itu harus dibuang. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan memikul salib. Apa itu salib? Beban berat, kesusahan, kesulitan, persoalan, beban karena mengikuti Yesus. Dan berbahagialah orang yang merasakan itu. Orang yang merasakan sakit karena mengikut Kristus. Orang yang merasakan beban karena mengikut Kristus. Orang yang dihina karena Kristus. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Dan jika itu terjadi, yakinlah Tuhan memberikan kekuatan yang cukup untukmu. Tuhan memberikan hikmat yang cukup untukmu. Anugerah Tuhan mengalir untuk menguatkanmu. Dan itulah yang kita baca dalam nats hari ini. Teologi Paulus yang sangat jelas. Sejak dia dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damaskus itu, apa yang terjadi dalam hidupnya mungkin kita tidak ingin alami, tetapi ini yang terjadi. Dikatakan di ayat 8 dan ayat 9 itu, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dinasa luhut dohami marhapur suhon alai dang hapusohan nina. Tersosak alai dang tarhapit. Na terlele dohami alai dang dung pinasobu. Pinat tinggakon alai dang tung anggo bolong. Menjadi pengikut Kristus, inilah realitas yang dihadapi oleh Paulus. Dia dikejar, dia dihina, dia dipukuli, dia dihakimi, dia dipenjarakan karena Kristus. Namun dia tidak pernah menyesali itu. Bahkan kalau kita baca kisah Paulus tentang duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Duri dalam daging banyak, beragam interpretasi. Tetapi yang jelas kita tidak ingin duri, kan? Tidak mau duri. Suga. Tidak mau suga. Kenal duri? Kenal. Itu akan sangat menyakitkan, sangat sakit. Suga itu sangat sakit. Bayangkan jika ada di dalam tubuhmu itu duri, itu pasti sakit. Dan Paulus mengatakan dia memiliki duri dalam daging. Apakah itu secara harfiah atau secara alegoris, gambaran kiasan, tapi itu menunjukkan bahwa dalam hidup Paulus itu dia penuh ada rasa sakit yang selalu berdiam di dalam dirinya. Dan dia juga memohon kepada Tuhan supaya itu dihilangkan.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Cukuplah karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna. Ingat ini. Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Sebab justru dalam kelemahanlah kekuatanku, artinya kekuatan Tuhan sempurna. Kekuatan Allah itu sempurna dalam diri orang yang mengalami duri dalam daging. Kekuatan Allah itu sempurna dalam diri orang yang mau mengatakan, "Oh God, I am weak. Tuhan, saya lemah. Tuhan, saya tidak berdaya. Tuhan, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan, saya bukan siapa-siapa." Seperti khotbah minggu lalu, Yesaya. Apa dikatakan Yesaya? Tengok dong ya, jamita minggu nasalpu. Hah? Apa? Iya, luar biasa yang diakunis kita ini. Marjea ma'au perbibir naramu. Celakalah aku ini orang yang najis bibir, najis lidah, najis mulut, tidak pantas di hadapan Allah. Kemudian serafim itu datang dan membawa bara api dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Sekarang kau dikuduskan, dosamu diampuni, kelemahanmu diterima, karena kau mau merendahkan hatimu, merendahkan dirimu di hadapan Allah, dan Tuhan memakai dia secara luar biasa. Luar biasa. Orang yang najis bibir. Paulus yang memiliki duri dalam daging, yang memiliki segala kelemahan, dia berserah kepada Tuhan. Oh God, Tuhan, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bukanlah orang yang pintar bicara. Saya bukanlah orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena dalam kelemahanlah kekuatanku sempurna. Amanginang, ibu bapak, remaja, pemuda, bahkan anak-anak sekolah minggu, sadarilah itu. Tuhan ingin memakaimu. Bagaimanapun situasimu, kondisimu, Tuhan ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mulia melalui saudara. Dan jangan katakan, saya tidak pintar, saya tidak kuat, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya bukan pejabat, saya bukan siapa-siapa, dan bukan apa-apa. Justru dalam pengakuan yang demikian, Tuhan mengatakan, I love you. Artinya, saya mencintaimu. I need you. Artinya, saya membutuhkanmu. I will use you as my vessel. Saya akan menggunakanmu sebagai bejana, bejana tanah liat. Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, sebagai bejana tanah liat. Terdahulu tanah liat akamang do tinang, bejana kenal seperti pas bunga itu, pas bunga yang terbuat dari tanah liat. Bagaimana itu? Apa? Bagaimana? Kuat? Kuat? Oh, enggak kan?
Bejana yang terbuat dari tanah liat itu adalah rapuh. Mas Sailu di bereng bunga napinara di keluarga, bunga altarong di fas do di bain nongi, di bejana do di bain. Tahu ngate. Alai mulodong bejana tanah liat tabereng. Hole debu nongi terputar, sar-sar, berserakan. Itulah bejana tanah liat. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus tentang tubuhnya, tentang dirinya. Bagai bejana tanah liat. Artinya sangat rapuh, sangat lemah, tidak berdaya, tidak bisa diandalkan. Tubuh kita ini tidak bisa diandalkan. Apa yang kita miliki tidak bisa diandalkan. Itu sangat rapuh. Sangat rapuh. Harta juga sangat rapuh. Bagaimanapun kuatnya seseorang itu sangat rapuh. Tetapi jika Tuhan mau memakai itu sebagai tempat mutiara yang berharga, berlian yang berharga, bahkan lebih dari berlian yang berharga, yaitu pengenalan akan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Sekalipun tubuhnya rapuh, dirinya tak berdaya, tetapi Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Demikianlah kita juga semua yang ada di rumah Tuhan ini. Jangan katakan aku lemah, tapi ingatlah sebagai bejana tanah liat yang sangat rentan, yang sangat rapuh itu. Dan Tuhan ingin memakai kita, ingin memakai saudara tanpa terkecuali. Dan Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar, pekerjaan-pekerjaannya yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa melalui saudara. Amin. Itu yang akan kita aminkan, itu yang kita iakan kepada Tuhan. Biarlah itu terjadi ya Tuhan melalui hamba-Mu yang lemah ini, yang seperti bejana tanah liat ini, yang sangat rapuh ini, yang tak berdaya ini. Jadi bagaimanapun keadaan saudara, keadaan kita, yakinlah Tuhan dapat memakainya secara luar biasa. Bukan karena kebaikan kita, bukan, sama sekali bukan. Dan itu yang ditekankan oleh Paulus di sini. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekudusan kita, bukan karena kita tidak berdosa. Ada orang yang berdosa di sana? Tunjuk tangan dulu yang tidak berdosa di sini. Tidak ada kan? Berarti kita semua rapuh, mudah pecah seperti bejana tanah liat. Tetapi yakin Tuhan akan memakaimu secara luar biasa, bersinar di dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun Amang Inang melangkah, kemanapun saudara melangkah, karena kasih karunia Tuhan cukup untukmu, lebih dari cukup untukmu. Amin. Pulanglah dengan sukacita dan mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan maha pengasih, kami sungguh bersukacita bahwa Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu. Kami seperti bejana tanah liat yang tidak kuat, yang lemah, yang sangat rapuh, tapi seperti hamba-Mu Paulus, Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, Injil Kerajaan Allah, menjangkau banyak orang. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, pakailah kami semua yang mendengarkan firman-Mu untuk menjangkau banyak orang, menyebarkan cinta kasih Allah, karunia Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah, sehingga banyak orang yang merasakan
kerajaan Allah, berita Injil itu kabar sukacita, terlebih cinta kasih Allah yang sangat besar. Pakai kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami doakan jemaat ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ama ina sampai lansia. Tuhan berkati setiap pribadi yang merindukan kasih karunia Tuhan, yang merindukan sentuhan kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Berikan ya Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Secara khusus juga kami berdoa buat keluarga yang berduka, keluarga yang ditinggalkan Amang Karmel Simamora, mereka yang menangis, yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan hiburkan hati mereka. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Inang Nyonya Situa Siregar Borgultom di Batubara, Nyonya Sitorus Borsinaga, Situmorang J Sinaga. Tuhan kiranya yang menjamah mereka, dan biarlah mereka merasakan kasih karunia Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati obat dan perawatan yang mereka jalani. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun, mulai tanggal 27 Mei sampai tanggal 2 Juni. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, memberikan sukacita kepada anak-anak Tuhan ini. Demikian juga secara khusus keluarga yang ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, dan berkati keluarga mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita senantiasa memenuhi keluarga mereka. Mungkin masih ada yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dari antara kami. Tuhan berikanlah sesuai dengan waktu Tuhan, karena kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.